Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibunda Khadijah bin Khuwailid radhiyallahu anha. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Sebelum kita mengenang kisah pengorbanan beliau, kisah mengharukan, mari kita mengenang betapa mulianya Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Beliau ini sudah mulia dari sebelum beliau memeluk Islam. Memang beliau adalah wanita yang sangat mulia. Beliau tidak pernah melakukan kebiasaan buruk yang dilakukan oleh wanita-wanita Quraisy pada zaman itu. Beliau menjaga kehormatan, walaupun beliau ditimpa kesedihan berkali-kali ya, karena beliau ini sebelum menikah dengan Rasulullah SAW sudah pernah menikah dengan bangsawan Quraisy dan suaminya meninggal. Beliau ditimpa kesedihan, lalu beliau menikah lagi, punya 2 anak kecil-kecil, lalu suaminya meninggal lagi, beliau diuji lagi, ditimpa kesedihan lagi, dan lalu kemudian beliau menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, walaupun ditimpa kesedihan, diuji dengan sedemikian berat, tapi Ibunda Khadijah ini memang wanita yang sangat kuat, yang sangat luar biasa ya. Beliau tidak pernah menyembah berhala. Beliau ini menganut agama sebelum Islam, beliau ini menganut agama Nabi Ibrahim. Beliau tidak menyembah berhala. Beliau tidak melakukan kebiasaan wanita Quraisy yang ketika waktunya menikah memasangkan bendera di depan rumah, lalu mempersilahkan siapa saja yang hendak mempergauli wanita itu, yaitu kebiasaan orang Quraisy ya, wanita Quraisy. Saatnya menikah, belum menikah juga, belum bisa menikah gitu, maka akan memasangkan bendera di depan rumah dan siapapun boleh menggauli. Nanti ketika si wanita ini hamil, dipanggilkan tabib untuk menentukan siapa nih bapak dari si anak bayi tersebut. Nah, tabib ini akan memilih wajah yang paling mirip di antara para pria ini untuk dipilih menjadi si bapak si bayi tersebut, kayak gitu. Nauzubillah ya. Terus kebiasaannya lagi yang buruk lagi itu, wanita pada zaman jahiliyah itu tawaf, tapi tawafnya itu dengan bertelanjang, karena orang Mekah itu mewajibkan kalau tawaf itu harus pakai baju dari Mekah, nggak boleh bawa pakaian dari kota lain gitu. Nah, untuk yang nggak punya pakaian, maka mereka memilih untuk bertelanjang, dan mereka mengatakan itu adalah lebih baik karena itu seperti ketika mereka dilahirkan oleh ibu mereka gitu. Jadi kalau yang laki-laki itu tawafnya siang, dan kalau perempuan itu tawafnya malam, kayak gitu. Nauzubillah ya. Nah, Ibunda Khadijah tidak pernah melakukan hal-hal yang seperti itu. Ibunda Khadijah ini sangat mulia, bangsawan, hartawan ya, kaya raya, dihormati gitu. Banyak pria-pria yang ngantri untuk dijadikan suami, untuk dipilih menjadi suami oleh Ibunda Khadijah, dan Ibunda Khadijah ini lebih memilih kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad SAW ini terkenal dengan akhlaknya yang baik, dengan Al-Amin, julukannya Al-Amin gitu, sehingga Ibunda Khadijah ini tertarik. Nah, singkat cerita, ketika Islam pertama kali dakwah Islam secara terbuka, itu orang Quraisy marah sekali ya. Awal-awal perjuangan Islam itu sangat berat sekali, sampai-sampai kaum muslimin itu sempat diboikot oleh kaum Quraisy ya, diasingkan, mereka tidak boleh bertransaksi dengan orang muslim nih. Orang kafir Quraisy dengan orang muslim itu tidak boleh melakukan transaksi, jual beli tidak boleh, menikah tidak boleh, ngobrol nggak boleh, pokoknya orang muslim ini diasingkan. Khadijah yang semula dihormati ini harus tidak boleh didekati lah, terutama oleh istrinya Abu Lahab ini ya, menghasut semua orang ini untuk menjauhi Ibunda
Khadijah radhiyallahu an saat itu, sehingganya sampai-sampai kaum muslimin itu tinggal di perkampungan paman Nabi nih, yang bernama Abu Thalib ya, yang sangat membela Rasulullah SAW, tinggal di perkampungan Abu Thalib waktu itu, paman Nabi, sampai pemboikotan kaum muslimin itu sampai 3 tahun ya. Bayangkan, orang muslim itu pada anak-anak, wanita-wanita kelaparan, kurang makan, kayak gitu ya. Kejamnya orang Quraisy memboikot kaum muslimin ya. Bahkan awal-awal sekali itu banyak yang mendapatkan penyiksaan ya kan, nggak banyak lah kisah-kisahnya ya, banyak mendapatkan penyiksaan, terutama dari kaum budak itu banyak yang disiksa sampai mati ada gitu. Nah, ini Bunda Khadijah ini mengalami pemboikotan sampai-sampai ada yang mengisahkan bahwasanya beliau ini harus berjalan jauh sekali hanya untuk mendapatkan sayuran hijau gitu, untuk mendapatkan hijau-hijauan untuk dimakan gitu, saking kehabisan bahan makanan. Dan sampai-sampai pada suatu hari Rasulullah SAW, ini kita mulai masuk kisahnya yang mengharukan, mohon dikoreksi nanti kalau ada salah-salahnya. Rasulullah SAW itu pulang berdakwah ya, beliau pulang berdakwah letih gitu, tapi saking setianya Bunda Khadijah radhiyallahu anha ini selalu menyambut Rasulullah, langsung berdiri tuh, kalau Rasulullah datang langsung berdiri disambut gitu. Lalu Rasulullah menahan beliau ketika hendak berdiri, Rasulullah menahan beliau untuk berdiri, biar duduk aja gitu. Terus Rasulullah duduk di pangkuan Ibunda Khadijah ya, duduk di pangkuan Ibunda Khadijah, lalu dielus-elus tuh Rasulullah sama Ibunda Khadijah, dielus-elus. Ketika itu masih sebelum duduk di pangkuan Ibunda Khadijah itu, Ibunda Khadijah lagi menyusui Fatimah, dan yang keluar itu bukan air susu teman-teman, yang keluar itu seringkali darah ya, karena saking mereka kekurangan makanan ya. Bayangin aja, di mana sekarang ada ibu-ibu nyusuin terus sampai yang keluarnya darah, itu saking kurangnya gizi ya. Ini Bunda Khadijah radhiyallahu anha tuh yang keluar tuh darah. Lalu oleh Rasulullah SAW Fatimah diletakkan, ditidurkan gitu, diletakkan di tempat, sekarang ya mungkin diletakkan di kasur gitu ya. Lalu Rasulullah SAW tidur di pangkuan Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ketika tidur dielus-elus itu Rasulullah SAW oleh Ibunda Khadijah ya, karena Rasulullah lelah berdakwah, mungkin di luar sana dicaci maki oleh kaum Quraisy, dihina, pokoknya disakiti gitu. Jadi Bunda Khadijah ini menenangkan ya, kalau Rasulullah SAW pulang dari dakwah itu sampai rumah, terus Rasulullah dielus-elus gitu sama Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Lalu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha tuh menangis gitu, air matanya tuh jatuh, terus kena tuh Rasulullah SAW, mengenai dahi Rasulullah SAW. Aku terharu kalau cerita ini, kayak seolah-olah tuh ngeliat gitu, jadi gimana ya, bayangin gitu. Jadi aku bawa. Terus gitu Rasulullah tuh melihat air mata gitu. Lalu Rasulullah SAW berkata, "Wahai, adakah engkau menyesal bersuamikan aku? Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, tetapi hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu, semua orang telah menjauh darimu, seluruh harta bendamu habis. Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad?" Gitu. Rasulullah tuh tanya, apakah Ibunda Khadijah menyesal bersuamikan aku Muhammad gitu. Terus Ibunda Khadijah radhiyallahu anha berkata, "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang aku tangiskan. Dulu aku memiliki kemuliaan,
Kemudian itu aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki kebangsawanan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan, seluruh harta kekayaan itu aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Wahai Rasulullah, sekarang ini aku tidak memiliki apa-apa lagi. Tetapi jika engkau masih terus memperjuangkan agama ini, wahai Rasulullah, seandainya aku telah mati sedangkan perjuanganmu ini belum selesai, kemudian engkau hendak menyeberangi lautan, engkau hendak menyeberangi sebuah sungai, dan engkau tidak menemukan satu perahu pun ataupun jembatan, maka engkau gali kuburku, kemudian ambillah tulang belulangku, engkau jadikan jembatan sebagai jalan menyeberangi sungai itu untuk menemui umatmu. Kayak gitu. Ini tuh kisah yang paling mengharukan ya. Percakapan yang paling mengharukan sih menurut aku di antara kisah-kisah ya Bunda Khadijah radhiyallahu anha, yang sering bikin nangis. Terus denger kayak gitu Rasulullah SAW tuh menangis gitu. Ya kayak gitulah, pokoknya luar biasa banget ya teman-teman, kisahnya dari orang kaya, orang bangsawan berkorban sedemikian untuk Allah, untuk agamanya gitu. Jadi kita belajar menteladani iman, kekuatan iman Ibunda Khadijah radhiyallahu anha yang teguh gitu ya, diuji sampai usia beliau itu lebih tua daripada fisik, penampilan beliau itu lebih tua daripada fisiknya gitu, saking dalam kondisi yang menyedihkan gitu. Jadi harusnya masih kelihatan muda kisahnya, tapi udah kelihatan tua gitu, keriput, karena yaitu diboikot gitu. Beliau meninggal itu pada tahun 10 kenabian ya. Rasulullah SAW sangat sedih sekali. Oke, sekian dulu kisah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ini kali kita sambung lagi. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.